إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما وسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة من المقربين يا كثير النوال يا حسنا في عال يا قائما بلا زوال يا مبدئا بلا مثال فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. صلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبسند متصل إلى الإمام أبو ياسر محمد بن علبي المالك الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح حقائق تموت بالبحث. Hakikat-hakikat yang menjadi mati sebab dibahas. Para jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, pagi ini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita diberi nikmat bisa hadir di masjid salat subuh, bisa duduk berzikir, bermajelis ilmu. Allah turunkan hujan, bagian daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa anzalna minal muqsirati ma'an sajjaja linukhrija bihi habban wa nabata wa jannatin alfafa. Kami turunkan dari langit ma'an sajjaja, hujan yang deras, linukhrija bihi habban wa nabata. Kami punya tujuan dengan Allah agar dengan adanya hujan ini akan tumbuh biji-bijian, tanaman-tanaman, wa jannatin alfafa. Begitu juga akan bermunculan kebun-kebun yang lebat, barokah turun hujan. Karena nggak ada hujan, kita nggak pernah makan buah. Nggak ada hujan, nggak bakalan pernah makan nasi. Karena nggak ada biji-bijian, nggak ada tumbuh-tumbuhan. Maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena adanya hujan. Nikmat, la in syakartum la zidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian berterima kasih kepada Allah diberi nikmat, nanti Allah tambah lagi nikmat yang lain. Tapi kalau kemudian kita kufur sama Allah, dikasih nikmat kemudian menolak, dikasih hujan kemudian kita tolak hujannya, hujan pula, anti hujan. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya sanksi yang Allah berikan itu sangat dahsyat. Karena dia kasih nikmat gak mau. Haqaiq tamutsu bil bahsi. Pada kali ini kita akan membahas tentang hakikat yang tidak perlu untuk dibahas, malah menjadi bahaya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep definisi bid'ah, tentang ulama-ulama tasawuf, tentang ulama-ulama yang bermadhab Asy'ari yang sangat banyak, akan tetapi menjadi tertuduh, terzalimi. Lalu yang penting kata Sayyid Muhammad, innani ad'u mukhlishan kullad du'ah wa kullal 'amilin fi haqqid dakwah al-islamiyah ayyataqullah fi ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kata Sayyid Muhammad, saya mengajak secara ikhlas semua dai dan semua orang yang berinteraksi di dalam membawa dakwah Islam agar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa bi khassa fi adillati ulama'iha wa akhyar fuqaha'iha, terutama tokoh-tokohnya, ulama-ulama fikihnya, terbaiknya dari ulama fikih, jangan banyak komentar. Fa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bi khairin ilaqih ya bisa'ah
Karena umatnya Nabi Muhammad terjamin akan selalu berada dalam kebaikan sampai hari kiamat. Wala khaira fina idza lam na'rif bi ulama'ina qadrahum wa fadlahum. Dan kita sendiri yang tidak memiliki kebaikan kalau kita ini tidak mengerti ulama, tidak mengerti pangkat mereka, tidak mengerti keutamaan mereka. Yang tidak baik jadinya kita. Sementara umatnya Nabi Muhammad ini akan baik saja. Jenengan pernah ke Madinah. Di Madinah itu orang kalau sholat dilewati depannya itu umum. Kalau kita sholat di Masjid Nabawi, orang main lewat aja depan kita, ya berjubel itu. Ada yang jalannya seperti ini, lompatannya seperti ini. Kalau kita ngaji fikih, dosa semua mereka itu. Dosa semua. Melewati orang sholat itu kan dosanya besar. Kadang kelihatan dari setiap bangsa, setiap suku yang berbeda, akhlaknya juga berbeda. Suatu saat ada, tapi ini yang percaya ya, ada seorang ulama komentar. Apa komentarnya? Apa orang ini kok nggak punya akhlak di masjidnya Rasulullah, di Masjid Nabawi, sopan ya. Kemudian tidak menjalankan sunnah Rasul di Masjid Nabawi. Tahu-tahu ulama ini tidur mimpi melihat Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu kok komentari tamu-tamu saya? Itu tamumu apa kamu tamu saya? Kata Rasulullah, kamu kok komentari tamu-tamu saya gimana? Itu tamu kamu apa tamu saya? Bangun dia. Ini di Masjid Nabawi itu disebut duyufu Rasulillah, tamunya Rasulullah. Maka kita tidak usah ikut nimbrung dalam tamunya Rasulullah. Justru kita berusaha baik sebagai tamu. Begitu juga kita nggak usah menghakimi umatnya Nabi Muhammad, apalagi ulamanya. Kenapa? Nabi Muhammad sudah mendoakan umatnya dengan kebaikan. Tidak usah menyebut umat Nabi Muhammad pelaku ini, umat Nabi Muhammad yang sana kerjaannya begini, tidak usah. Terutama tokoh-tokohnya, terutama ulama-ulamanya. Karena umatnya Nabi Muhammad baik saja semuanya. Kadang kita ini berlebihan. Kita sendiri diakui umatnya Nabi Muhammad saja belum tentu. Tahu-tahu mengomentari umatnya Nabi Muhammad, katanya pelaku ini, katanya ahli ini, Udah begitu tokohnya lagi. Ini kan masalah buat diri kita sendiri. Haqa'iq tamutsu bil bahsi, ada juga Syekh Muhammad membahas terkait hal-hal yang menghabiskan energi untuk dibahas. Yajri al-bahtsu bainal ulama fi haqa'iq katsirah min masail aqidah mimma la yukallifna Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ara anna dzalikal bahtsu yudhibu baha'atil kal haqa'iq wa jalaliha. Wa min dzalika wa jalalaha wa min dzalika masalan ikhtilaful ulama fi ru'yati Nabi sallallahu alaihi wasallam lillahi subhanahu wa taala. Ada juga yang membahas, bahkan ya bisa ulama juga membahas tentang masalah akidah yang kita tidak dituntut, tidak dibebani untuk membahasnya oleh Allah. Ada hal-hal yang menghabiskan waktu, menghabiskan energi untuk kita bahas, padahal nggak harus seperti itu. Kenapa? Karena terlalu berlebihan di dalam membahas. Justru ketika dibahas akan menghilangkan keindahan perkara tersebut. Contoh, Rasulullah waktu Isra Mi'raj itu melihat Allah Subhanahu wa taala. Waktu Mi'raj Sidratul Muntaha. Yang enggak usah dibahas caranya Nabi melihat Allah bagaimana, tempatnya di mana, nabinya di mana, enggak usah bahas itu. Orang kan bahas katanya Nabi begini sampai ke sini, berarti Nabi di sini, Allah di sini. Masya Allah. Kenapa kok membahas tentang hal-hal yang di luar bagiannya? Sementara yang wajib kita imani adalah
Nabi Muhammad SAW Isra, Nabi Muhammad adalah Mi'raj. Tidak penting membahas Nabi Muhammad cara melihatnya, nggak usah dibahas. Terus nggak usah juga dibahas bagaimana Nabi Muhammad cara mi'rajnya, ya nggak usah dibahas. Yang jelas Nabi Muhammad difasilitasi oleh Allah Buraq, didampingi oleh malaikat Jibril, kemudian berangkat mi'raj, langit ke-1, langit kedua, langit ketiga, dengan berjumpa ruh-ruhnya para nabi, mulai dari Nabi Adam hingga sampai Nabi Ibrahim, dipertemukan di langit. Prosesnya seperti apa, caranya bagaimana, yang tahu hanya pelakunya, yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang perlu kita imani seperti itu. Famin qail ra'ahu biqalbih. Sebagian ada yang bilang Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya. Wa kullun yuridu dalilahu. Semuanya menampilkan dalil. Wa yastansiruhu bima la ta'ila tahtah. Dan saling mendukung antara satu dan yang lain. Walladzi arah anna kulla dzalika abath la fa'idah fi. Kata Syekh Muhammad, menurut saya hal itu sia-sia, nggak ada gunanya. Mau debat, satunya melihat, katanya Nabi Muhammad melihat Allah dengan hatinya. Yang satunya mengatakan Nabi Muhammad melihat dengan penglihatan mata telanjang. Semuanya sia-sia. Kenapa? Karena ini semua hanya berdiskusi, bukan pelaku. Tuntutannya mengimani Nabi Muhammad berjumpa dengan Allah. Hanya situ sudah. Begitu juga nanti hadis wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan betul-betul berbicara. Enggak usah dibahas terlalu mendalam. Yang jelas Allah pernah berbicara dengan Nabi Musa. Ini yang diimani. Kemudian bal dararuhu akbar min naf'ih. Kalau membahas hal seperti itu, bahayanya lebih besar daripada manfaatnya. Madaratnya lebih besar dari manfaatnya. Sama kayak sekarang ini, kita sering membahas hal-hal yang nggak perlu. Sebenarnya cukup dikembalikan kepada pelakunya. Dia yang tahu siapa dirinya, dari keluarga mana. Kalau dia mengaku hal yang tidak benar, maka dosa dikembalikan pada dia. Kalau kemudian ternyata itu benar, ya sudah, maka akan benar sesuai dengan adanya, ya sudah selesai. Tapi kita yang tidak tahu masalahnya, lalu kemudian sibuk mengurusi, apakah kira-kira dengan pembahasan ini manfaatnya lebih besar daripada madaratnya, atau sebaliknya, yang terjadi madaratnya lebih besar daripada manfaatnya. Nah, ini kadang ada hal-hal yang dibahas tapi justru merugikan. Dibahas justru merugikan kaum muslimin, merugikan umatnya Nabi Muhammad. Hal-hal yang tidak penting. Walau annana alwaina al-bahts an hadza khususan idza sami'al awam, apalagi pembahasan-pembahasan yang seperti ini kok didengar orang awam. Kata Sayyid Muhammad. Yang dengar kok orang awam. Hadza fa innahu yudkhilu tashkik fi qulubihim la mahalata. Ini menyebabkan orang awam itu menjadi ragu secara pasti. Orang awam malah jadi ragu. Orang awam itu orang umum yang enggak terlalu paham tentang Allah, ya, sebagaimana sifat-sifatnya, enggak terlalu paham tentang Nabi Muhammad, bagaimana sifat-sifatnya dibahas mendalam. Itu malah membuat orang awam menjadi ragu. Membahas hal-hal yang kemudian tidak terlalu penting itu malah bikin banyak orang menjadi ragu. Nah, ini yang perlu disingkirkan. Walau annana alwaina al-bahsa an hadza waqtafaina bi iradi hadhil haqiqah kama ja'at la baqiyat mukarramah mu'azzamah fil nufus. Andai saja kita membiarkan pembahasan ini, biarkan saja sudah. Kita mengambil cukup dengan hakikatnya saja sebagaimana adanya, maka pasti akan menjadi istimewa, menjadi mulia dan lebih menenteramkan hati.
Sudah. Umat Islam hatinya tentram. Kemudian nyaman. Ya sudah begitu sudah. Enggak perlu dibahas-bahas, malah meragukan, membuat sanksi, kemudian nanti meragukan ulama, meragukan Nabi Muhammad, meragukan macam-macam, nanti muncul sak gara-gara membahas hal-hal yang tidak perlu dibahas. Innahu sallallahu alaihi wasallam ra'a rabbah wa naktasir an ala hadhihi haqiqah wa natrukul baqi lahu. Kata Sayyid Muhammad, kalau membahas Nabi Muhammad melihat Tuhannya, ya sudah. Nabi Muhammad melihat Allah, cukup sudah kalimat itu. Lalu kemudian tinggalkan sisanya, kembalikan saja kepada Nabi Muhammad. Paham ya? Sama kayak nanti nih, Rasulullah menghadap ke depan tapi bisa melihat jamaah di belakang. Ya enggak usah dibahas. Wa kallamallahu Musa taklima wa min dzalika aidan ma yajri bainal ulama min al-bahsi fi haqiqati kalamillahi ta'ala wal khilaf katsir ad-da'ir ala hadzal bab. Bagaimana Allah kemudian berbicara dengan Nabi Musa itu juga dibahas terlalu dalam. Fa min qail inna kalamahu subhanahu wa ta'ala kalamun nafsi wa min qail inna kalamahu subhanahu wa ta'ala biharfin wa sautin. Sebagian ada yang mengatakan bahwasannya kalamnya Allah itu kalam nafsi. Sebagian mengatakan kalamnya Allah itu dengan huruf, dengan suara. Macam-macam babah. Wa anna a'taqid anna kilat tarafain yatlubu haqiqatat tanzih subhanahu wa ta'ala wa yab'ud an syirki bi kulli anwa'i. Cuma kata Syekh Muhammad, positive thinking saya meyakini siapapun yang membahas itu tujuannya untuk mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Cuma wa mas'alatul kalam haqiqatun sabitah la majala li inkariha. Sementara masalah kalam, Allah punya kalam itu sudah hakikat, tidak perlu diingkari. Allah berbicara dengan Nabi Musa. Sudah. Prosesnya bagaimana? Idh huwa la yunafi al-kamal al-ilahi hadha min jiha wa min jihati ukhra anna sifatihi subhanahu wa ta'ala al-warida fil Qur'an yajibul iman biha wa isbatiha li'annahu la ya'rif allaha illallah. Sementara prosesnya bagaimana caranya Allah berbicara dengan Nabi Musa itu tidak ada yang tahu kecuali Allah itu sendiri ya. Tidak ada yang mengerti tentang caranya berbicara kecuali Allah itu sendiri. Yang jelas di Al-Qur'an disebut bahwasanya wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan sebetul-betulnya berbicara. Sama besok ketika kita masuk surga, setiap kita akan berbicara dengan Allah. Allah ngajak berbicara kita semuanya. Terutama ketika kita berada di sukul jannah, di pasar surga. Semuanya sampai yang paling masuk surga yang paling terlambat pun diajak bicara oleh Allah. Tapi jangan enggak usah membahas bagaimana prosesnya. Nanti saja kita masuk surga dulu. Pembahasannya apa? Nanti kita masuk surga saja dulu. Beramal dulu, nanti nyampe ke surga kita tahu bagaimana caranya kita berdiskusi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini yang perlu kita kaji di situ. Walladzi arahu ad'u wa itsbatu hadhil haqiqatu nalghus fi kaifiyatiha wa syakliha. Adapun yang saya seru kata Syekh Muhammad dan pendapat saya adalah menetapkan hal ini tanpa terlalu masuk terlalu dalam caranya dan bentuknya. Enggak usah. Fatasbutu lillahi subhanahu wa ta'ala al-kalam. Yang jelas kita menetapkan bahwasan Allah itu punya kalam. Hadza kalamullah, ini adalah kalamnya Allah. Wa naqulu innahu subhanahu wa ta'ala mutakallim, dan kita mengatakan bahwasannya Allah itu zat yang bisa berbicara. Kemudian wa nusarrif an-nadhar amma ba'da dzalik min qawli kalaman nafsiyan aw ghairu nafsi bi harfin wa sautin aw bila harfin wala sautin. Setelah itu
Kita nggak usah membahas terlalu dalam, itu pakai huruf, pakai suara, atau tanpa huruf, atau pakai suara yang ngomong sama Nabi Musa. Nah, itu nggak usah berlebihan sampai begitu. Yang jelas pernah berbicara dengan Nabi Musa. Wa kullu hadza tanattu la yatakallam fihi alladhi ja'a bitauhid. Semua ini mempersulit di mana yang membawa tauhid sendiri yaitu Nabi Muhammad SAW tidak pernah membahas itu. Kan begitu, ayat Quran turun, kalau Allah Musa taklima, Rasulullah sendiri tidak menjelaskan caranya Nabi Musa berbicara. Allah berbicara dengan Nabi Musa, Nabi Muhammad sendiri tidak menjelaskan. Ya sudah, bahwal Mustafa sallallahu alaihi wasallam falima ziyada ala ma ja'a bihi alaysat hadhihi minal bid'ah subhanaka hadza buhtanun azim. Oleh karena itu, kenapa harus berlebih-lebihan menambah melebihi ini? Bukankah ini termasuk bagian daripada jenis-jenis bid'ah? Masya Allah ya. Kadang dulu bid'ah itu lebih mengarah ke urusan tauhid dulu. Sekarang bid'ah macam-macam. Ya. Dulu bid'ah itu lebih ke urusan tauhid. Mu'tazilah orang ahli bid'ah, Qadariyah bid'ah, ya. Ada lagi Jabariyah ahli bid'ah, yang tidak ahli bid'ah berarti ahli sunnah wal jamaah. Jadi faham ahli sunnah wal jamaah. Yang lain faham-faham seperti ini sudah ahli bid'ah dulu. Sekarang bid'ah macam-macam. Ya. Ini bid'ah, ini bid'ah, ini bid'ah. Banyak betul sekarang bid'ah. Urusan fikih bisa bid'ah. Lama-lama dirujuk. Kemarin bid'ah, sekarang enggak. Wong fikih kok dibahas bid'ah. Akhirnya berubah. Kemarin bid'ah, sekarang enggak. Kan fikih pembahasannya halal, haram, makruh, sunnah, mubah. Ini hukumnya bagaimana? Haram apa enggak? Enggak. Makruh apa enggak? Enggak, itu kan kajian fikih. Tapi orang semua pembahas sekarang pembahasannya bid'ah atau tidak. Jadi semuanya orang sekarang jatuhnya ke masalah bid'ah atau tidak. Harusnya kan kajian fikih ya sudah kembalikan ke fikih. Masya Allah. Zaman teknologi kayak sekarang ya. Bagaimana hukumnya membaca Quran menggunakan handphone, kan gitu harusnya. Sudah boleh apa tidak, halal apa haram, mubah atau makruh baca Quran pakai HP. Jangan bahas bagaimana Al-Quran dibaca lewat HP, bid'ah atau tidak. Gitu pembahasannya orang sekarang. Dulu bid'ah itu masalah tahu. Ahlul bid'ah ini, orang ahlul bid'ah, tauhid. Sekarang semuanya jadi bid'ah ya. Di sini masalahnya ya. Huwa sallallahu alaihi wasallam yuhadditsuna anhu yawma najtami bihi inda Allah subhanahu wa ta'ala. Nahnu nad'u ila ayyakuna hadithuna da'iman an hadhihi haqiqah wa amsaluha mujarradan anil wasfi fi kayfiyati usuli wa askaliha. Dialah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kepada kami pada saat nanti kita berkumpul di sisi Allah Subhanahu wa taala, kami menyeru pembahasan kita mengenai hakikat ini dan semisalnya, enggak usah diperdalam, enggak usah terlalu mendalam, cukup sudah dikembalikan kepada nasnya, kepada letterlocknya. Sama kayak itu sudah. Jadi mau bahas Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Rahman itu beristiwa di aras. Ya sudah, dikembalikan kepada teksnya begitu, diimani, diyakini, nggak usah dibahas posisinya di mana, tempatnya di mana, atas bawah, udah nggak usah. Yang jelas Allah beristiwa di atas, cukup. Fahamnya begitu. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Allah punya makhluk namanya kursi. Kursi itu lebih besar daripada langit. 1 sampai langit ke-7 digabung jadi 1 masih lebih besar kursi. Ya sudah, itu makhluk Allah yang namanya kursi. Enggak usah dibahas mendetail. Kursi itu dalam bahasa Arab pijakan kaki. Kursiyuhu, pijakan kakinya Allah. Lah dibahas pula. Pijakan kakinya aja sebesar itu. Itu kaus itu namanya apa?
dan pembahasan sudah. Bumi makhluknya Allah, langit makhluknya Allah, kursi makhluknya Allah, kemudian arsy makhluknya Allah. Tapi dalam ayat Ar-Rahman 'alal arsy istawa, dalam ayat Allah yang Maha Rahman itu beristiwa di arsy. Lalu bagaimana tanggapannya? Istiwa'an yaliqu bihi, istiwa yang dimaksud yang sepantasnya buat Allah. Kita nggak usah membahas, pokoknya iman Allah beristiwa di arsy. Suatu saat jika Allah berkehendak semuanya akan hancur. Kullu syai'in halikun illa wajhah, segala sesuatu akan binasa kecuali hanya zatnya Allah. Suatu saat akan hancur kecuali hanya zatnya Allah. Sudah cukup. Ya seperti itu, sudah apa adanya. Ada lagi yang berani membahas tentang cara Nabi melihat. Inni arakum min khalfi, kata Rasulullah dalam hadis. Saya bisa melihat kalian dari belakang saya. Saya bisa melihat kalian dari belakang saya. Rasulullah menghadap depan, tapi di belakangnya bisa kelihatan. Wa min dzalika aidan ma yajri bainal ulama min al-bahsi fi haqiqati qouli sallallahu alaihi wasallam, inni arakum min khalfi kama arakum min amami. Dalam hadis Rasulullah bersabda, sesungguhnya saya melihat kalian dari belakang sebagaimana saya bisa melihat kalian dari depan. Rasulullah bisa melihat di belakangnya sama seperti Rasulullah melihat di depan. Ya. Itu gimana caranya Pak? Nah itu dibahas. Fa min qail innallaha ta'ala yaj'alun nabiy sallallahu alaihi wasallam ainain minal khalfi. Ada yang komentar, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan nabinya ini memiliki dua mata. Maksudnya dua mata ini adalah dua mata di depan, ada lagi dua mata di belakang. Ya, ada yang sampai bahas kayak gitu. Wa min qail innallaha subhanahu wa ta'ala yaj'aluna 'ainahin namanya amamiyatain quwwah nafadah tariyani biha min khalfihima. Ada lagi yang membahas bahwasannya penglihatannya Nabi itu memiliki kekuatan luar biasa sehingga bisa melihat kemana-mana, termasuk depan, termasuk belakang. Kuat penglihatannya. Ya Allah ya Rabb. Wa kullu hadza tanattu yukhrij hadhil haqiqah an jamaliha wa raunakiha wa yudhif haibataha wa jalalaha fil qulub. Semua ini hanya mempersulit diri, mengeluarkan dari hakikat keindahannya dan melemahkan wibawanya dan keagungannya di dalam hati. Ya sudah, Rasulullah seperti manusia biasa, punya mata seperti kita, biasa manusia beliau. Cuma oleh Allah diberi karunia bisa melihat depan, samping, belakang, kelihatan semua. Caranya bagaimana? Ya gak tahu, Rasulullah yang punya. Gak usah dibahas punya mata di belakang, punya kekuatan mata, gak usah begitu. Pokoknya bisa melihat yang di mana-mana, Rasulullah bisa. Makanya jenengan kalau sholat di zaman Nabi gak bisa ya, macam-macam sholat Nabi. Ini baru bareng sama Nabi. Gimana kalau kita bisa khusyuk, merasa dilihat Allah? Dulu sahabat sholat di belakang Rasulullah, melakukan apa saja ketahuan. Safnya loh berubah, ketahuan Rasulullah. Kan selesai sholat, siapa barusan safnya yang gerak-gerak? Nampak. Siapa barusannya? Sholat kemudian baca doa ini. Siapa barusannya yang datang terlambat begini? Rasulullah pada sholat menghadap ke depan, khusyuk, baca Quran. Tapi beliau nampak depannya, nampak belakangnya. Tapi berani nggak kita komentar? Rasulullah ternyata nggak khusyuk, lagi sholat mengomentari orang yang di belakangnya. Ya tidak bisa begitu. Itu wilayahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau jadi Nabi bisa bayangin kayak gimana ya? Waktu sholat bisa nampak amalnya orang lain pun nampak. Nggak usah amalnya sendiri, amalnya orang lain kelihatan, pekerjaan orang lain kelihatan. Bisa melihat malaikat yang membawa amal rebutan. Bisa nampak setan yang berusaha masuk ke celah-celah soft. Jadi di mana Rasulullah ini? Ini Rasulullah kalau sholat
Barusan siapa baca doa ini? Kenapa Rasulullah? Tadi saya nampak ada 12 malaikat rebutan membawa pahala. Padahal habis salam Rasulullah bilang begitu. Orangnya doa waktu bangkit dari i'tidal. Tapi bangkit dari rukuk, i'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Dia baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Terus langsung jadi pahala, direbut oleh malaikat. 12 malaikat, ada riwayat 30 malaikat lebih. Terus habis salam Rasulullah cerita, siapa barusan baca ini? Tadi itu saya nampak ada 12 malaikat, ada riwayat lebih dari 30 malaikat rebutan itu pahalamu itu. Allah. Tapi di saat yang sama juga Rasulullah cerita. Bisa Rasulullah cerita, ada setan mau masuk ke celah-celah soft. Ukurannya kecilnya seperti ini. Tapi Rasulullah super khusyuk. Kira-kira gimana? Ya nggak ada yang bisa. Cuma Rasulullah pernah bilang, apa kata Rasulullah? Lau ta'lamuna ma a'lam la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Jika kalian bisa mengetahui apa yang aku ketahui, pasti kalian ini lebih banyak menangis, sedikit tertawa. Wah, Rasulullah gitu. Kalau kalian kok bisa mengetahui apa yang aku ketahui, yang terjadi apa? Kalian ini sering kerjanya seringnya nangis saja, tertawa aja. Tapi karena nggak melihat, akhirnya bisa ketawa. Tapi Nabi kok bisa ideal? Nabi kok bisa ideal? Waktunya ketawa-ketawa, waktunya menangis-menangis, biasa. Waktunya kumpul sama keluarga, biasa. Kok bisa? Karena Nabi sudah diprogram. Mulai dari kecil, umur 4 tahun saja dadanya udah dibelah. Dibersihkan hatinya. Diambilkan air khusus oleh malaikat. Zam-zam. Diairkan tempat dari surga. Kenapa? Karena hati ini harus menjadi hati yang lapang, yang siap menerima apa saja yang akan dilihat. Masya Allah. Termasuk mengetahui umatnya nanti di hari kiamat akan bagaimana. Mengetahui anaknya meninggalnya siapa yang pertama. Mengetahui cucunya siapa yang membunuh. Rasulullah gitu ya. Lagi di rumah, kemudian Rasulullah seperti main kuda-kudaan ditunggangi oleh cucunya Sayyidina Hasan Husain. Rasul di atasnya ya. Kata Sayyidina Umar, nikmal markub hadza. Ini sebaik-baiknya kendaraan. Nyebut Rasulullah sebaik-baiknya kendaraan. Kata Rasulullah, nikmar raqib katanya. Ini sebaik-baiknya yang menaiki kendaraan. Tapi tahu nggak Rasulullah? Ketika Rasulullah berbareng sama dia, Rasulullah nangis sambil memegang cucunya, man yaqtuluka ya Husain. Siapa nanti akan membunuhmu wahai Husain? Rasulullah karena tahu cucunya akan dibunuh oleh umatnya sendiri. Rasulullah kalau menginformasikan tahu semua. Buktinya Sayyidah Fatimah ketika Rasulullah kedatangan tamu waktu mau wafat, sakit gerah, sakit keras. Ada orang mengucapkan salam, assalamualaikum. Kata Rasulullah, tengok Fatimah siapa itu katanya. Kemudian Sayyidah Fatimah tidak memperlihatkan diri. Nengok, tidak tahu Rasulullah katanya. Terus Rasulullah bilang, tahu nggak kamu itu? Itu adalah Israel. Apa malaikat? Israel. Dia datang untuk mencabut nyawaku. Nangis gak Sayyidah Fatimah? Menangis. Tapi Rasulullah karena nampak Sayyidah Fatimah menangis, Sayyidah Fatimah disenangkan oleh Rasulullah. Kamu nggak usah bersedih hati. Kenapa? Karena setelah saya meninggal, dari anggota keluarga saya yang pertama kali meninggal nanti kamu. Langsung jingkrak. Saya dengar ini langsung dari Mbah Maimun Zubair. Langsung Sayyidah Fatimah lompat-lompat, jingkrak. Kenapa? Karena beliau akan menyusul abah, saking cintanya sama abahnya. Diceritain abahnya mau meninggal, sedih.
Tapi setelah dikasih tahu yang pertama kali menyusul kamu, itu langsung bahagia. Masa? Dan Rasulullah kalau mau menceritakan detail kan tahu semua. Kenapa? Karena katanya Imam Busiri, wa min ulumika ilmal lauhi wal qalami. Salah satu ilmunya Nabi Muhammad mengetahui ilmu yang tertulis di Lauhil Mahfuz. Cuma yang nggak paham menyebut wulu, berlebihan itu sama Nabi Muhammad. Masa Nabi Muhammad mengetahui yang ada di Lauhil Mahfuz? Kira-kira yang benar yang menyebut Nabi Muhammad tahu atau yang menyebut tidak tahu? Yang bilang berlebihan nggak sadar. Dia saja tahu Imam Mahdi akan datang. Dia saja tahu Nabi Isa akan turun. Dia saja tahu bahwasanya Dajjal akan dibunuh oleh Nabi Isa. Dia saja tahu ciri-ciri sifatnya, fisiknya Dajjal. Dia saja tahu yang ada di dalam barzakh, bangkit dari kubur, ceritanya detailnya bagaimana. Kenapa kok kita tahu? Karena Rasulullah sudah menginformasikan. Rasulullah kok bisa menginformasikan seperti itu? Karena ilmu yang tertulis di Lauhil Mahfuz itu diperlihatkan kepada Rasulullah. Makanya sahabat itu enak aja kalau nanya, Rasulullah, kata Sayyidina Anas, saya ini di dunia sering jumpa engkau, bareng sama engkau. Nanti kalau saya di akhirat ketemu engkau-nya gimana? Engkau punya kedudukan beda sudah. Katanya Rasulullah, nanti kalau di akhirat saya itu seringnya ada di mizan, sirat, telaga. Kalau kamu mau nyari saya ya kemungkinan di 3 tempat itu. Kalau enggak di mizan, timbangan amal, saya sedang di sirat memobilisasi umat saya, atau saya lagi berada di telaga sedang memberi minum umat saya yang sudah sampai. Subhanallah. Itu ilmu apa itu? Ilmu Lauhil Mahfuz. Bahkan Rasulullah tahu, hadis Muslim, saya tahu siapa orang yang pertama kali masuk surga, dan saya juga tahu siapa yang paling terakhir orang keluar dari neraka, dan yang paling terakhir masuk surga. Sak nama-namanya. Ilmu apa kalau bukan ilmu Lauhil Mahfuz? Ya, ilmunya Rasulullah. Cuma mendetailnya kita nggak usah bahas. Gimana caranya, ininya bagaimana, caranya bagaimana. Ya sudah, alimul ghaibi wasyahadah, yang mengetahui yang gaib, yang nampak, itu hanya Allah. Fala yudhir ala ghaibihi ahada. Sesuatu yang gaib tidak akan Allah perlihatkan kepada siapapun, illa man irtadha min rasulin, kecuali bagi orang yang Allah ridhoi dari seorang rasul. Gaib-gaib ini nggak ada yang tahu kecuali hanya Allah. Masa yang lain nggak tahu? Iya, kecuali bagi yang Allah ridhoi. Siapa yang Allah ridhoi? Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini kalau dibahas panjang. Ada lagi nanti malaikat Jibril sering menyerupai fisiknya manusia. Kira-kira ketika malaikat Jibril menyerupai fisiknya manusia, mau dibahas? Gimana caranya? Dalam riwayat hadis, malaikat Jibril itu paling besarnya malaikat, sayapnya aja jumlahnya 600. Sampai dalam kitab Usfur disebutkan, andai saja air laut itu semuanya diambil, dituangkan ke kepalanya malaikat Jibril, tidak sempat menetes dari satu helai rambutnya. Tapi setelah itu mau dibahas, gimana caranya malaikat Jibril berduaan dengan Rasulullah di Gua Hira. Bajingan kalau ke Madinah ada pintu namanya Babu Jibril, pintu kebiasaan malaikat Jibril bertamu ke rumahnya Rasulullah. Ya, dari arah Babun Nisa itu, dari tempat keluarnya Hujrah, kan ada pintu Jibril. Itu malaikat Jibril kalau bertamu ke Rasulullah lewat situ. Kira-kira gimana caranya yang malaikat Jibril sebesar itu? Wah, itu sudah bukan wilayahnya kita lah. Itu sudah. Cuman nanti ada yang berani bahas. Makanya ini kata Syekh Muhammad, menghabiskan energi. Yang penting kita mengimani, tidak perlu membahas secara rinci. Kalaupun dibahas belum tentu benar begitu ada. Nah,
kan malah masalah. Insyaallah. Ada yang ditanya? Nggak mau suruh. Boleh di luar tema. Silakan kalau mau ditanya ya. Ini kitab mafahim. Syekh Muhammad mengatakan mafahim yajibu an tusoha. Pemahaman-pemahaman yang perlu untuk diluruskan. Ya. Karena banyak pemahaman-pemahaman ini yang mulai melenceng, harus diluruskan. Tapi tentunya ini mafahim yajibu an tusoha. Syekh Muhammad sendiri mengatakan paham ini juga bisa jadi juga perlu diluruskan.